Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Dwika, masih di channel saya, channel yang ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya zaman dahulu, unik, antik begitu ya. Untuk Anda semua yang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan itu, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya terus bisa mengembangkan channel saya ini demi kemanfaatan kita bersama. Nah, pada kali ini kita mau ngomongin tentang di mana saja kita bisa mendapatkan barang jadul atau barang antik lah, kita katakan saja gitu ya, barang antik gitu. Untuk yang pertama, barang antik itu bisa kita dapatkan atau kita buru itu di rumah sendiri. Nampaknya aneh ya, berburu barang tapi di rumah sendiri. Tapi jangan salah, ya, di rumah Anda itu kemungkinan besar tersimpan barang-barang antik. Dengan kategori adalah barang-barang yang dibuat pada masa lalu dan sampai sekarang masih ada atau sudah tidak diproduksi lagi. Artinya kalau masih diproduksi itu barangnya atau pemroduksinya masih ada, tapi yang Anda punya ini yang produksi zaman lalu, ya. Mungkin sekarang kemasannya beda, gambarnya beda, itu termasuk barang antik juga, ya. Artinya antik dalam persepsi masyarakat umum, ya, gitu. Atau koleksi masa kecil Anda, ya. Jangan-jangan koleksi masa kecil Anda itu sekarang bernilai. Sebagai contoh adalah ini, ya. Gambar umbul ini, ya, dulu adalah mainan kita masa kecil dan harganya tidak mahal, ya, mungkin hanya sekitar Rp25, Rp100 pada masa lalu juga kita bisalah belinya. Tapi sekarang harga per lembarnya ini bisa ratusan ribu, bahkan yang langka bisa menyentuh juta. Kebayang nggak? Anda punya setumpuk kayak gini ini dan sudah dibuang atau dikilokan. Aduh. Maka sekarang cek di rumah masing-masing apakah masih ada barang jadul, barang lawas yang masih tersimpan. Nah, lebih baik disimpan dulu sambil cari informasi di internet, siapa tahu barang yang Anda punya ini berharga. Bisa untuk tabungan loh. Ya. Kemudian yang kedua adalah berburu ke tetangga atau orang-orang di sekitar yang kita anggap memiliki barang-barang berharga di rumahnya, barang-barang lama gitu. Ya, misalnya dia itu zaman dulu adalah seorang lurah atau dilihat rumahnya itu klasik begitu, biasanya tersimpan barang langka. Cuma kalau begitu ini dibutuhkan sebuah keahlian berkomunikasi ya, untuk mendapatkan barang itu, karena biasanya di rumah-rumah itu barang itu tersimpan di lemari-lemari yang merupakan warisan. Tapi jangan khawatir, ini toples ini, Hamburg ini, ya, ini toples buatan Jerman ini saya dapatkan dari tetangga. Ya, jadi bisa tetap, asal kita bisa berkomunikasi bagaimana kita mengambil ya kesempatan yang ada untuk mendapatkan barang dari tetangga atau rumah-rumah sekitar. Kemudian yang ketiga adalah ini, mengunjungi ya tempat barang-barang bekas itu dikumpulkan atau istilahnya di tempat rosok gitu ya. Memang tidak semua rosok itu ada barang berharganya, tapi siapa tahu pas Anda ke situ ada. Misalnya ini ya. Ini ya tidak begitu mahal sih. Ya, tapi ini bagi saya berharga karena ini masih produksi zaman lalu dan didapatkan di tempat itu dengan harga yang murah, ya, murah, bisa dikatakan murah sekali. Nah, kalau beruntung bisa lebih dapat dari ini, ya, mungkin ada part lampu gantung, ya, meskipun nggak lengkap, ada konsol-konsol keling, ada teralis-teralis besi yang ternyata itu masih buatan zaman lalu atau zaman Belanda dan dijualnya biasanya harganya itu per kilo. Nah
Nah itu ya, jadi bisa dapat barang dengan harga ya murah, tapi barang yang didapat berharga. Itu kalau kita di tempat pengumpulan barang bekas. Kemudian yang ketiga, kita bisa dapatkan itu dari pengumpul benda zaman dahulu, benda antik. Ada sih orang-orang yang memang mengumpulkan barang-barang lawas, barang-barang jadul itu di rumahnya. Jadi istilahnya sebagai pengepul gitu ya, pengepul barang lama. Nah, salah satu yang saya dapatkan dari situ adalah ini. Nah, setrika kuningan ini saya dapatkan dari pengepul barang lama di kota saya. Ya, harganya memang sudah cukup lumayan lah, artinya dari harga yang kita bayangkan ya dia juga mencari keuntungan, tapi ya alhamdulillah tidak mahal-mahal banget gitu ya. Kemudian yang berikutnya bisa kita cari di mana barang jadul, barang antik itu? Di toko-toko, warung-warung yang lama, toko-toko kuno gitu ya, yang ketika kita kecil tuh sudah ada dan sekarang masih ada itu. Biasanya mereka menyimpan barang-barangnya di gudang. Kita bisa masuk ya dengan cara tersendiri, artinya kita dengan ya berkomunikasi dengan pemilik, kemudian kita minta untuk diambilkan barang-barang yang lawas. Ini bisa dapat seperti ini ya. Ini adalah pasta gigi. Saya juga nggak mengalami, ini mungkin tahun 70-an ya, dan masih lengkap. Biasanya kalau di toko-toko itu kan barangnya masih new old stock atau NOS, jadi baru stok lama sudah digudangkan gitu. Ini bisa berharga juga ya, lumayan loh. Kita belinya itu mungkin dianggap barang bekas, tapi kita bisa kumpulin atau kita jualnya itu dengan harga yang ya lumayan lah gitu ya. Ini saya katakan NOS karena masih ya masih lengkap dengan hadiahnya. Nih, masih ada pasta giginya lengkap dengan hadiah berupa sikat gigi ini, belum kepake ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berharga, didapat dengan cara berkunjung ke toko-toko lama. Yang berikutnya adalah beli di internet. Ya, lewat grup-grup, misalnya grup Facebook dan lain sebagainya, itu banyak sekali grup-grup barang lawas. Kita bisa beli di situ pada penjual yang recommended gitu ya. Nanti caranya ada di video tersendiri, kita bisa dapat barang yang diinginkan. Meskipun harganya ya sudah ada keuntungan margin buat si penjual ya. Misalnya ini robot Saturn ini saya dapatkan dari internet ya. Penjualnya recommended dan betul-betul dikirim. Karena ada juga yang ya begitulah. Nanti kita bahas di video berikutnya bagaimana cara supaya kita nggak tertipu di media sosial, terutama untuk jual beli ya. Begitu. Jadi barang-barang ini cukup berharga, bisa didapat di rumah sendiri, di tetangga, atau di tempat lain yang saya sebutkan tadi. Dan ini worth atau berharga, investasi masa depan loh. Maka mulai sekarang kumpulkan barang-barang antik Anda, dijadikan tempat tersendiri dan mulailah berburu ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Semoga sukses. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.